pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Semangat hari ini. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita pagi hari ini untuk kita bersama-sama datang dalam rumah Tuhan. Dengan hati yang penuh sukacita, mari kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita naikkan sembah kita, rasa syukur kita oleh karena kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati Bapak Ibu, kita berdoa di hadapan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami Bapa, saat pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat hari ini, kalau kami dapat bangun pagi, kami boleh bernafas, kami boleh menikmati hari ini dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sungguh sangat sempurna dalam kehidupan kami yang boleh kami alami. Kami percaya bahwa kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Untuk itu pagi hari ini Tuhan, sucikan kami, layakkan kami, untuk kami menghampiri tahta kudus-Mu, membawa setiap pujian kami dan penyembahan kami. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Kami siap memuji Tuhan, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Buat kasih dan kemurahan. Haleluya.
bersyukur Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini, katakan dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu lewat sama Tuhan. Kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Katakan aku ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari katakan aku ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Ku ada hari ini, Kau sungguh teramat baik Tuhan bagi bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari kita bangkit diri di hadapan Tuhan. Ku ada karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Terima kasih Yesus. Kalau kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami melewati segala musim hidup kami bersama dengan Engkau. Dalam suka dan duka, dalam setiap keadaan, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya bahwa penyertaan-Mu untuk selama-lamanya bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Saatnya Tuhan, pagi hari ini kami mau beri pujian kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Kami percaya Engkau bertata atas setiap pujian kami Tuhan.
disenangkan akan setiap pujian kami. Terima kasih Yesus, kami lebih lagi bersuka cita meninggikan Engkau Allah yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu, kita semua siap bersuka cita pagi hari ini. Mari tinggikan Dia Raja segala raja. Dialah yang terbesar dan mulia dalam hidup kita. Nyanyikan pujian ini. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Mari katakan di hadapan Tuhan. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memuji Tuhan. Kami semua yang di sini memuji Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang ajaib dan mulia. Engkau yang layak Tuhan ditinggikan. Mari bersama-sama Bapak Ibu angkat pujianmu di hadapan Tuhan. Nyatakan bahwa Dia Allah yang luar biasa. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku. Amin. Tuhan, ku angkat tanganku memuji. Mari angkat suaramu dan bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Hati yang lecah, padakan pujian sekali lagi di hadapan Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku berkarena Roh-Mu Tuhan. Mari bersuka cita di hadapan Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, amin. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu.
Bapak Ibu memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Kita mau terbang lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Amin. Apapun tantangannya, apapun rintangannya, kita percaya kita seperti Raja Wali. Ketika badai itu datang, kita mau terbang lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Amin. Boleh kasih tos dulu kanan kiri muka belakang. Haleluya. Mari semangat kita memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Nyanyikan pujian ini dengan iman Bapak Ibu. Haleluya. Ya, mau terbang bersama dengan Tuhan. Nyanyikan pujian dengan penuh sukacita. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Amin. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semuanya ku kan terbang di awal bersama-Mu, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dan menopang. Katakan ku kan aman, aman bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sekali lagi pujian di hadapan Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Mari semuanya, haleluya. Mari terbang bersama dengan Tuhan. Bersama-Mu, bersama-Mu
takut karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan berikan kurban syukur kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Ibu John Edi yang akan naikkan doa untuk persembahan. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
mengingat Engkau Allah yang dahsyat, kuasa-Mu dan kasih-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau lebih dari segalanya. Pagi hari ini kami siapkan hati untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, dan terlebih itu kami boleh menghidupi setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus, mampukan setiap kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Nyatakan di hadapan Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari bersyukur untuk kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, kami tinggikan Engkau, tinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah, sudah kami serahkan pada hamba Yesus, ditinggikan di
tidak bersalah dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia yang kami terima. Maka sepantasnya kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu atas setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Hari ini kami berkumpul di tempat ini memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Biar pujian pengagungan kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami terima kebenaran firman-Mu, kami akan renungkan kebenaran firman-Mu. Buatlah hati kami menjadi tanah yang subur, supaya kebenaran firman-Mu tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya Saudara. Baik, kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Saya tidak melanjutkan dalam kitab Kejadian ya, supaya tidak bosan Saudara ya. Kejadian terus itu ya Saudara. Saya lompat-lompat ya, tapi kita akan belajar kitab Roma hari ini. Ya, Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Hari ini judul perenungan kita adalah kuasa yang mengubahkan hidup. Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17, kita akan membaca bersama-sama dua ayat ini. Saya tunggu saudara yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Baik, kita akan baca bersama-sama Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17. Begini bunyi firman Tuhan, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Saudara, ayat ini menjadi sentral dari kitab Roma ya, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Maka hari ini kita belajar kuasa yang mengubahkan hidup. Nah saudara, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan memberikan satu gambaran, satu ilustrasi. Ada satu kisah seorang yang namanya John Newton. Dia hidup di abad yang ke-18 saudara, jadi tahun 1700-an ke atas sampai 1800 ya. Namanya John Newton. Nah, John Newton ini adalah seorang pelaut. Orangnya kasar saudara. Ya. Orang yang melaut itu kan biasanya identik dengan kasar gitu ya, ya. Orangnya kasar, dia bermulut kotor, kelakuannya tidak baik, bahkan disebutkan orang yang ateis. Orang yang tidak mau kenal Tuhan. Ia adalah seorang kapten dari kapal budak saudara. Jadi dia ini punya bisnis yang saya ngomong tidak manusiawi. Kenapa? Karena ini bisnis memperdagangkan manusia. Jadi memperdagangkan sesama demi apa? Keuntungan materi saudara. Nah bagi John Newton ini manusia hanyalah satu objek, satu komoditas yang layak untuk dijual belikan. Ya, baginya manusia itu tidak punya nilai kekekalan saudara. Siapa yang kuat dia yang berkuasa. Nah saudaraku, suatu hari John Newton ini kapalnya dihantam badai ya. Badai yang dahsyat di tengah-tengah samudera saudara. Kapal ini hampir tenggelam, sudah masuk air. Nah saudara, di tengah-tengah keputusasaan, di saat air itu sudah masuk ke dalam kapalnya, John Newton yang ateis ini, yang tidak mau kenal Tuhan ya, dia kemudian berteriak, Tuhan kasihani kami, tolong kami. Ya, orang yang tidak mau bertuhan, tetapi tiba-tiba dia berkata, Tuhan kasihanilah kami di tengah keputusasaannya. Dan tahukah saudara, hari itu dia selamat ya. Badai itu tidak sampai menghancurkan kapalnya, dia bisa selamat ceritanya.
Nah saudara, ini menjadi satu awal bagi John Newton. Orang yang tidak percaya Tuhan, kemudian dia mulai, oh ternyata Tuhan ada, ketika aku berteriak Tuhan dengarkan doaku, padahal aku orang yang ateis. Nah kisah ini kemudian mengawali kehidupannya. Ya kemudian setelah hari itu dia mulai baca Alkitab. Yang sebelumnya dia tidak kenal Alkitab, dia mulai cari Alkitab, dia baca Alkitab. Dan kemudian dia menemukan satu teks yang kita baca hari ini di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Rupanya kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 menjadi satu tolok ukur bagi John Newton. Kehidupannya berubah, saudara. Ia menyadari selama ini ia melawan Tuhan, dia tidak mau kenal Tuhan. Namun kemudian sampai suatu saat Injil menawarkan sesuatu yang tidak masuk akal. Satu kebenaran diberikan secara cuma-cuma melalui iman, saudara. Akhirnya apa? John Newton ini mengalami satu perubahan yang drastis, perubahan yang radikal, saudara. Ia kemudian meninggalkan bisnisnya dan kemudian ia menjadi seorang penginjil, seorang misionaris, menghabiskan sisa hidupnya untuk memperkenalkan Tuhan. Dan bahkan dia menolak perdagangan manusia, saudara. Apa yang dulu dia bisniskan sekarang ditolak dia, dilawan sama dia. Dan sebelum akhir hidupnya John Newton ini menulis satu lagu yang sangat terkenal, Amazing Grace. Sangat besar anugerahnya itu ya, dalam bahasa kita. Itu karangan dia, saudara. Anugerah yang ajaib. Nah, apa pesannya bagi kita melalui kisah ini, saudara? Mengapa seorang yang begitu kasar, seorang yang tidak bertuhan, orang yang memperdagangkan manusia dengan kejam bisa tiba-tiba berubah menjadi seorang pelayan Tuhan? Jawabannya bukan karena dia pengen baik, saudara ya. Dia tidak ada kerinduan pengen baik. John Newton ini tidak ada kerinduan dia pengen berubah jadi baik, tidak. Tetapi jawabannya karena dia bertemu dengan Tuhan. Melalui apa? Kekuatan Allah yang ada di dalam Injil. Ketika dia baca ayat ini, ya dia temukan itu dan itu mengubah hidupnya. Nah saudaraku, Rasul Paulus juga cerita yang sama. Di dalam kitab Roma ini, dia menulis suratnya kepada orang-orang di Roma menegaskan bahwa Injil itu bukan hanya sekedar nasihat, ya, tetapi di dalam Injil itu ada satu kuasa untuk menghancurkan belenggu dosa. Di dalam Injil itu ada satu kuasa untuk mengubahkan hidup seseorang secara total. Amin. Nah saudaraku, banyak dari sekeliling kita, dunia menawarkan cara untuk kita bisa berubah. Ada motivator-motivator yang dia jual, saudara, kata-kata motivasinya untuk mengubahkan hidup kita supaya lebih semangat gitu ya. Ada pendidikan yang mengubahkan orang yang enggak bisa jadi bisa, ya, bahkan diterapkan hukum yang ketat supaya orang patuh. Nah saudara, semuanya baik untuk mengubahkan seseorang, tetapi saudara itu tidak bisa menyentuh sampai kepada perilaku manusia yang paling dalam. Ya biasanya hanya sekedar, saudara. Sama seperti kalau kita di lampu merah itu ya. Ya kalau ada polisi taat lah pakai helm. Kalau enggak ada ya terobos kan gitu ya. Kalau ada yang jaga ya kita taat, tapi kalau enggak ada yang jaga kita terobos biasanya gitu ya. Hukum diterapkan, tetapi itu tidak bisa mengubahkan sifat aslinya manusia. Nah saudara, hari ini kita belajar mengapa Injil ini memiliki satu kuasa yang begitu besar untuk mengubahkan hidup kita, hidup saya dan saudara. Ayat yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Saudara, kenapa Injil ini mampu mengubahkan? Karena dia punya sumber perubahan. Nah saudara, di bagian awal Paulus menulis sebab aku mempunyai satu keyakinan yang kokoh di dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah.
Saudara, kata kekuatan ini dari kata dunamis, ya, akar kata dinamit, sesuatu yang punya kekuatan, yang aktif bekerja. Saudara, zaman dulu dinamit itu dipakai untuk meledakkan sesuatu yang keras, biasanya gunung batu gitu ya. Nah demikian pula Injil. Injil punya kekuatan. Ia tidak hanya datang untuk sekedar memperbaiki sopan santun kita, tetapi Injil itu datang untuk menghancurkan yang namanya batu kekerasan dosa di hati kita. Yang gak bisa dihancurkan oleh kekuatan manusia, Injil sanggup menghancurkan. Maka dia adalah kekuatan Allah. Injil adalah kuasa Allah yang mengubahkan hidup kita, saya dan saudara. Amin. Apa yang diubahkan saudara? Hati yang keras diubahkan jadi lembut. Yang hatinya keras seperti batu dilembutkan Tuhan. Maka John Newton tidak heran dia orang yang ateis bisa kemudian dipakai Tuhan. Orang yang hidupnya dulu berdosa, ketika mengenal Injil kemudian diubahkan menjadi satu kehidupan yang baru. Orang yang dulunya putus asa ketika kemudian mengenal Injil, hidupnya jadi penuh dengan pengharapan. Ini yang diubahkan. Sama seperti saudara, hari ini ada lampu, ada listrik, ada sound system saudara ya, ada kekuatan yang mendukungnya. Ada sumbernya, apa? Listriknya saudara ya. Kenapa ada lampu? Kenapa sound system ini bisa bunyi? Karena ada listrik saudara yang menjadi sumbernya. Coba saudara kita cabut stekernya, stop kontaknya dicabut atau dimatikan saudara, di sekringnya saudara, lampunya ada, tapi nggak nyala. Sound systemnya ada, tapi nggak bunyi saudara, nggak bekerja. Jadi nggak bisa bekerja dengan baik kalau tidak tersambung kepada sumbernya. Begitu juga Injil saudara. Banyak orang tahu firman, ngerti firman, tahu kebenaran, tetapi kenapa hidupnya tidak berubah? Saudara, karena belum menghidupi Injil. Dia tidak tersambung dengan sumbernya saudara. Cuma sekedar tahu, tapi tidak menghidupi Injil itu sendiri. Maka tidak heran hidupnya tidak berubah. Sama seperti orang-orang dunia. Maka saudaraku, Injil yang sejati itu akan terlihat dari hidup yang diubahkan. Amin. Kalau kita menghidupi Injil, kita menghidupi kebenaran, maka yang paling mudah adalah hidupnya berubah. Saudara, kalau kita melihat kehidupan Rasul Paulus ya, Rasul Paulus itu menjadi satu bukti nyata perubahan yang radikal saudara. Kalau kita membaca dalam kitab Galatia pasal 1 ya, spesifiknya di ayat 13 sampai 16 dan juga di ayat 23, nanti dia diceritakan dulu dia itu penganiaya jemaat. Dia itu dulu berusaha untuk membinasakan gereja. Dulu ia itu begitu fanatik dengan agamanya, agama Yudais. Dulu disebutkan dia orang yang giat untuk memburu, menjarakan, bahkan membunuh anak-anak Tuhan. Dia disebutkan lebih maju dari teman-temannya saudara. Hidupnya keras, hidupnya itu penuh dengan keberanian, hidupnya penuh dengan kebencian juga. Hidupnya juga buta secara rohani. Dia ahli Taurat, tetapi buta rohani saudara, tidak ngerti kebenaran. Dan saudara, Rasul Paulus menjadi satu bukti, agama itu kalau tanpa Kristus membuat orang itu menjadi kasar saudara. Agama kalau tanpa Kristus membuat orang itu jadi brutal. Betul? Kita bisa melihat ya di sekeliling kita saudara, ajarannya sih lumayan baik gitu ya, tetapi kalau tanpa Kristus jadi orang yang brutal saudara.
Orang mau jualan juga ditutup loh saudara ya. Ngerti ya? Nggak boleh mau jualan mie babi saudara ya. Di demo. Orang mau ibadah juga nggak boleh. Tapi dia beragama. Ini loh agama kalau tanpa Kristus saudara. Tetapi apa yang terjadi saudara? Kalau kita melihat Rasul Paulus, ya Galatia pasal 1 di ayatnya 23 nanti disebutkan dia yang dulu menganiaya jemaat sekarang memberitakan Injil. Ini perubahannya saudara. Ada satu perubahan yang luar biasa. Dari penganiaya menjadi pemberita. Dari musuh menjadi utusan. Dulu musuhnya Kristus, sekarang utusannya Kristus. Nah saudara, ada satu kebenaran penting. Jadi Injil itu bukan hanya teori. Kebenaran yang Tuhan berikan itu bukan hanya teori, tetapi itu adalah satu kuasa yang mampu mengubahkan hidup kita. Pertobatan yang sejati selalu menghasilkan perubahan yang nyata, saudara. Pasti, saudara. Siapapun yang sungguh-sungguh mengalami Injil pasti diubahkan hidupnya. Hanya saudara mungkin prosesnya berbeda, saudara. Kita tidak bisa niru prosesnya John Newton, kita tidak bisa niru prosesnya Rasul Paulus. Ya setiap orang punya proses sendiri, tetapi siapapun yang mengalami Injil pasti hidupnya berubah. Amin. Hasilnya pasti terlihat. Kalau sampai tidak ada perubahan, kalau sampai tidak kelihatan perubahan yang nyata, maka dipertanyakan hidup kita dengan Injil bagaimana. Jadi kalau kita menghidupi Injil, Injil itu betul-betul bekerja dalam hidup kita, orang lain pasti bisa melihat secara perubahan itu. Cara kita bicaranya berubah. Dulu kalau bicara sukanya melukai, sukanya nyinggung-nyinggung orang gitu ya. Sekarang berubah, jadi membangun, lemah lembut. Amin. Dulu yang sukanya sikapnya itu berubah saudara. Dulu sukanya egois, mementingkan diri sendiri. Sekarang mulai peduli dengan orang lain, mulai melayani yang lain. Cara hidupnya berubah. Dulu suka simpan dendam, sekarang mulai mengasihi, mulai mengampuni. Itu cara hidup yang berubah. Tujuan hidupnya juga berubah. Dulu tujuan hidupnya untuk diri sendiri, yang penting aku. Tetapi sekarang tujuan hidupnya berubah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ada perubahan saudara. Perubahan ini mungkin saudara, memang tidak instan dan tidak langsung sempurna, tetapi pasti ada perubahan yang nyata dan itu terlihat. Itu orang yang menghidupi Injil. Jadi saudara, setelah kita melihat bahwa sumber perubahan itu adalah kuasa Allah sendiri, maka siapa yang bisa dijangkau oleh perubahan ini? Siapa yang bisa mengalami perubahan ini saudara? Di bagian B, Roma pasal 1 ayat 16b, Paulus melanjutkan begini. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara, bagian ini menjadi sangat penting, karena dari sini kita melihat bahwa Injil itu tidak eksklusif. Ya bukan untuk kasta sosial tertentu saudara. Bahwa Injil itu tidak terbatas hanya untuk orang-orang tertentu. Bahwa Injil itu tidak pilih-pilih orang. Jadi Injil tidak ada kasta sosial saudara. Saudara, zaman dulu dunia itu terbagi menjadi dua. Pemahaman pada waktu itu ya. Jadi ada orang Yahudi, ada orang Yunani. Orang Yahudi ini orang yang merasa paling rohani, saudara. Orang yang merasa paling agamawi, orang yang merasa paling religius. Kenapa?
Karena orang Yahudi dia bangga punya Taurat. Yang lain tidak ada. Jadi orang Yahudi itu begitu bangga. Ini orang paling religius menurut anggapan dia. Di bagian kedua ada orang Yunani. Orang Yunani orang yang merasa paling pintar, saudara. Orang yang merasa paling punya kepandaian dan kecerdikan lebih daripada yang lain. Kenapa? Karena dia punya filsafat. Adik-adik yang belajar Aristoteles, siapa? Sokrates, siapa lagi? Itu orang-orang Yunani, saudara ya. Mereka adalah filosof-filosof yang terkenal sampai hari ini, ya, dipakai orang, buah pemikirannya dipakai orang. Jadi orang Yunani orang yang merasa dia paling pintar dari semua orang, tetapi kemudian Injil itu mengubah pola pikir. Baik yang religius, baik yang merasa paling agamawi, merasa paling pintar, yang paling intelek, semuanya membutuhkan yang namanya keselamatan. Amin. Jadi baik orang pintar, baik orang yang bodoh, orang yang merasa dirinya paling religius, tetap membutuhkan keselamatan. Hari ini saudara, mungkin kita merasa aku sudah baik hari ini. Aku tidak pernah melakukan kejahatan. Atau mungkin juga ada orang yang beranggapan aku terlalu hina, aku terlalu berdosa, nggak layak aku kalau nanti datang ke gereja mungkin, saudara. Tapi tahukah saudara, Injil menawarkan bahwa semua ini butuh diselamatkan. Amin. Kita semua butuh diselamatkan, saudara. Jadi saudara, masalah yang dialami manusia itu bukan ekonominya. Masalah yang dialami kita itu bukan pendidikannya. Masalah yang kita alami ini bukan sosialnya, saudara, tetapi masalah terbesar yang kita hadapi adalah dosa. Dosa yang ada di hati. Dan saudara, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari kuasa dosa. Makanya Injil menawarkan, membawa kabar baik, keselamatan itu diberikan bukan karena kita baik, tetapi karena kasih karunia Allah. Amin. Tapi ada syaratnya, saudara. Tadi disebutkan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Perhatikan, syaratnya bukan harus pintar, syaratnya bukan harus berhasil, kaya, syaratnya bukan karena punya kedudukan, syaratnya bukan karena kita mungkin sudah sempurna, syaratnya bukan karena kita punya banyak aktivitas rohani, tetapi syaratnya adalah percaya. Amin. Harus percaya. Percaya bukan hanya sekedar di mulut, ya saudara. Kemarin hari Kamis saya sudah singgung, ya, kadang-kadang kita hafal pengakuan iman rasuli, tetapi tidak menghidupi pengakuan iman rasuli, saudara ya. Jadi bukan hanya di mulut. Percaya itu berarti menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Bapak-bapak saudara indikasi Tuhan, ketika saudara melihat bangku atau kursi, ya, kemudian saudara, aku percaya bangku ini kuat. Bagaimana saudara bisa mempercayai bahwa bangku itu benar-benar kuat? Sampai saudara duduk di atasnya, saudara. Ketika saudara memutuskan untuk duduk di atasnya, itu benar-benar mengimani bahwa bangku itu kuat, saudara. Jadi saudara, iman yang sejati itu bukan hanya sebatas perkataan, tetapi satu keputusan untuk kita bersandar, untuk kita berserah secara penuh kepada Tuhan. Amin. Namun masalahnya saudara, banyak orang mau percaya kalau ada tanda.
Saudara ingat kisahnya ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang melalui apa? 5 roti 2 ikan. Ya, kemudian setelah Tuhan Yesus pergi, banyak orang datang berbondong-bondong pengen ketemu sama Yesus. Namun dari banyak orang itu kemudian ada yang berkata, tanda apakah yang kau perbuat supaya aku percaya kepadamu? Ya, padahal saudara baru saja dia menikmati makan dari 5 roti 2 ikan. Dia sudah ngomong, tanda apa yang engkau buat supaya aku percaya kepadamu? Dia ikut Yesus, dia lihat mujizat tetapi tidak percaya. Bahkan saudara kalau membaca dalam Yohanes pasal 6, ya nanti ada disebutkan di situ, kamu itu sudah melihat aku namun kamu tidak percaya, itu teguran Yesus buat mereka. Dan ini menjadi satu realitas, saudara. Ya. Biasanya ya, orang yang melihat itu belum tentu percaya juga. Sama seperti mereka, saudara ya. Mereka mengalami, menikmati mujizat tapi tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Mengalami belum tentu beriman, saudara. Dia terima mujizat tapi tidak punya iman, tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Nah, bukankah saudara kita kadang-kadang juga seperti itu? Tuhan, kalau engkau jawab doaku, aku baru mau percaya. Tanpa sadar kadang-kadang kita mengucapkan seperti itu, saudara. Tuhan, kalau engkau membuat mujizat, aku baru sungguh-sungguh percaya. Akhirnya iman kita bergantung pada tanda, saudara. Kepercayaan kita bergantung kepada tanda. Sama seperti Thomas, saudara ya. Kalau aku belum mencucukkan tanganku di bekas lukanya, aku tidak akan percaya. Ya, imannya Thomas begitu, saudara. Nah, saudara, hari ini kita mengerti Injil. Injil itu menjangkau semua orang. Tidak ada orang yang terlalu berdosa yang tidak bisa diselamatkan. Tidak ada juga orang yang terlalu baik sehingga tidak membutuhkan Tuhan. Injil itu untuk semua orang. Tetapi menuntut satu respon dari kita, apa? Percaya. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi yang namanya percaya itu menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus, bersandar kepada Kristus secara total. Itu percaya, saudara. Ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini dasar perubahan kita, saudara. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ya, jadi poin ini menjelaskan bahwa perubahan hidup itu bukan dimulai dari usaha kita untuk menjadi benar, tetapi dari Allah yang menyatakan kebenarannya kepada kita. Dimulai dari Allah. Allah yang membenarkan kita, saudara. Ya, saya pernah menyampaikan bahwa Allah itu adil. Jadi setiap dosa harus dihukum. Setiap dosa ada konsekuensinya. Tetapi di sisi lain Allah itu juga kasih. Allah yang adil itu juga pengen menyelamatkan manusia yang sudah berdosa ini. Yang harusnya dihukum ini, Tuhan juga rindu menyelamatkan orang yang sudah berdosa ini. Solusinya bagaimana? Ya melalui Kristus, saudara. Di dalam Kristus. Dosa ditanggungkan kepada Kristus, dosa itu dihukum. Dan manusia diampuni di dalam Kristus. Ya solusinya begitu, saudara. Kalau tanpa Kristus tidak mungkin. Jadi ini menjadi inti dari berita Injil. Bukan kita yang jadi benar, tetapi Allah yang membenarkan kita. Amin. Maka tidak ada kata lain dari kita yang sujud dan terima kasih dari pujian.
Kita diterima Allah bukan karena usaha kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita benar, bukan karena kita layak, tetapi karena kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan ini menjadi dasar syukur kita, dasar perubahan hidup kita. Kalau kita meresponi ini, kita mengerti bahwa semua yang kita terima itu anugerah, maka ini akan menjadi satu perubahan yang permanen. Jadi bukan hari ini bertobat besok kumat, bertobat kumat, enggak gitu saudara. Tapi sekali bertobat tetap bertobat kalau kita menyadari kasih karunia ini. Bagian terakhir, yang bagian B, 17 bagian B. Jadi saudara, orang yang diubahkan oleh Injil akan mempunyai satu gaya hidup. Gaya hidup oleh iman. Itu yang harus kita miliki. Ya, Roma pasal 1 ayat 17b tadi berkata bahwa sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini yang di surat Rasul Paulus ini, yang di kitab Roma ini sebenarnya kutipan dari Habakuk 2, saudara. Di kitab Habakuk pasal 2 ayat 4 sudah ditulis dan dikutip kembali oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma. Jadi saudara, ini bukan hanya tentang bagaimana kita memulai hidup Kristen, tetapi bagaimana kita itu menjalani seluruh kehidupan kita, saudara. Bukan hanya mulainya saja, tetapi bagaimana kita menjalani hidup kita. Jadi hidup Kristen itu bukan hanya dimulai dengan iman. Memang benar dimulai dengan iman, tetapi itu juga harus dijalani dengan iman. Bukan hanya dijalani dengan iman, tetapi juga harus diakhiri dengan iman. Maka dari iman kepada iman tadi, yang memimpin kepada iman. Bicara setiap hari hidup kita harus didasari dengan iman. Amin. Banyak orang memulai dengan baik tetapi mengakhiri dengan tidak baik. Maka mari kita mulai dengan iman, kita akhiri dengan iman. Amin. Hidup oleh iman, saudara. Dan hidup oleh iman ini berbeda dengan cara dunia. Dunia berkata, hiduplah melalui apa yang kamu lihat, dari apa yang kamu lihat. Dunia berkata, hiduplah dari gajimu, dari saldo rekeningmu, misalnya gitu. Hiduplah oleh pekerjaanmu, melalui pekerjaanmu, hiduplah melalui prestasimu, melalui pencapaianmu, itu kata dunia. Tetapi kemudian Injil berkata, hidupmu, hidup orang percaya harus hidup oleh iman. Artinya bahwa hidup dengan keyakinan bahwa janji Allah itu lebih nyata daripada keadaan yang kita lihat di depan kita, saudara. Makanya iman kita itu harus terlihat dalam segala situasi, saudara. Terlebih ketika situasi sulit. Ketika situasinya mungkin tidak baik-baik saja, iman kita harus terlihat di sana. Ketika banyak pergumulan, iman kita harus terlihat di sana. Ketika doa kita mungkin belum dijawab, iman kita harus nyata di sana. Ketika kita melihat mungkin masa depan hari-hari ini kacau, ya karena situasi sekarang, zaman sekarang ini juga tidak karuan, iman kita juga harus nyata, terlihat di situ. Disitulah iman kita justru diuji. Jadi iman itu satu keputusan untuk tetap mempercayai apapun situasinya. Amin. Iman harusnya mengubah cara kita hidup, saudara. Ketika seseorang hidup oleh iman, hidupnya pasti tidak sama lagi. Makanya ada satu ayat berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang di dalamku. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada perubahan, saudara. Iman mengubah cara kita bagaimana ketika kita menghadapi penderitaan. Saudara, ketika kita ada penderitaan, ada pergumulan, pergumulan itu tidak membuat kita putus asa. Pergumulan itu tidak membuat iman kita kemudian lemah, goyah.
Iman itu akan mengubah cara kita bagaimana kita merespon kegagalan. Ketika kita diizinkan di tengah kegagalan, maka di tengah kegagalan itu iman membawa kita kepada satu pengharapan. Iman akan mengubah cara kita bagaimana kita menyikapi keberhasilan, saudara. Ketika Tuhan mengizinkan kita berhasil, maka keberhasilan itu tidak akan membawa kita kemudian menyombongkan diri. Kemudian kita merasa tidak perlu Tuhan. Kemudian kita mulai mengandalkan kemampuan manusia. Saudara, iman juga membawa kita untuk berani melakukan hal-hal yang sepertinya tidak masuk akal. Iman akan membawa kita berani mengampuni ketika kita disakiti. Susah loh saudara ya, disakiti tapi harus mengampuni. Kalau kekuatan manusia tidak bisa, tetapi dengan iman kita bisa, saudara. Karena kita mempercayai firman Tuhan. Ketika ditampar pipi kiri, beri pipi kanan, ya kata firman Tuhan, saudara ya. Ada yang mau praktek? Ya kan saudara? Tuhan Yesus berkata begitu. Kalau orang membawa kamu meminta bajumu, berikan jubahmu. Kalau orang meminta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil bersama dia, saudara. Jadi bareng-bareng gitu, saudara. Bahkan firman Tuhan berkata begini, kalau ada musuhmu, kamu harus berdoa buat musuh. Kasihlah musuhmu, berdoa buat musuhmu. Bagi mereka yang menganiaya kamu harus didoakan. Ini kan tidak masuk akal, saudara. Makanya iman akan membawa kita untuk melakukan hal-hal yang dunia anggap itu tidak masuk akal, aneh, saudara, gitu ya. Berani jujur ketika yang lain curang. Berani memberi saat mungkin kita sedang kekurangan. Kenapa? Karena kita mempercayai bahwa Tuhan yang menjadi pemelihara kita. Main musik bisa maju ke depan. Saudara, hari ini mari kita jujur. Mari kita merefleksi diri, merenungkan diri kita sendiri. Apakah iman kita itu aktif sampai hari ini? Oh iya, sekarang hari Minggu iman saya aktif. Bagaimana besok? Ya, apakah iman kita hanya aktif ketika kita ibadah? Atau iman kita itu bisa nyata setiap hari dalam kehidupan kita? Cara iman harus terlihat di dalam hal-hal yang sederhana dalam hidup kita. Bagaimana kita bersikap ketika di rumah? Bagaimana kita memperlakukan pasangan hidup kita? Bagaimana kita berbicara dengan orang-orang di keluarga kita? Bagaimana kita bekerja? Apakah kita jujur atau kita sering kompromi dengan dosa? Bagaimana kita menggunakan waktu kita? Apakah kita memprioritaskan Tuhan atau kita suatu prioritas yang lain untuk kepentingan diri kita sendiri? Disitulah iman kita diuji. Jadi saudara, Injil bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tetapi Injil juga mengajarkan bagaimana kita harus hidup, yaitu hidup oleh iman. Saudara, hari ini kita sudah belajar bahwa Injil adalah satu kekuatan Allah, kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Injil itu mampu mengubahkan hidup kita. Bahkan Injil itu menuntun kita untuk hidup dengan iman. Namun saya pertanyaannya, apakah Injil itu sudah bekerja dalam hidup kita? Saudara, kalau Injil itu sungguh-sungguh bekerja dan kita percaya, maka hidup kita pasti diubahkan. Amin. Hari ini kita akan mengingat kembali bagaimana Tuhan mengasihi kita, saudara. Ia sudah mengutus anaknya Yesus Kristus hidup tanpa dosa
mati di kayu salib menggantikan kita, bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Pada hari ini Tuhan mengundang kita semua untuk kita datang kepadanya, mempercayai, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bukan hanya di mulut tetapi dengan tindakan kita, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan hanya kita tahu tentang Injil, jangan hanya kita dengar tentang Injil, tentang kebenaran Tuhan, tetapi mari kita meresponi dan hidup di dalam Injil. Amin. Sebab itu yang mengubahkan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapa Surgawi, hambamu sudah menyampaikan pada firman-Mu, dan sebentar kami akan bersekutu kembali dengan tubuh dan darah Tuhan. Engkau yang menyucikan dan menguduskan setiap kami Tuhan, supaya kami dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah, untuk kami seperjamuan, semeja dengan Tuhan. Sucikan, layakkan setiap kami, baik yang melayani maupun yang menerimanya, sehingga perjamuan kudus ini tidak menjadi kutuk, tetapi menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita naikkan pujian yang terakhir tadi. Singer song leader bisa bantu. Singer song leader bisa maju ke depan, bisa bantu. Para pelan perjamuan bisa maju ke depan. Kau tebus dosa. Dari dalam lubuk
mendengar firman bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dan mengubahkan hidup kita. Sekarang kita datang kepada Tuhan dengan perjamuan kudus. Saudara, perjamuan ini bukan hanya sekedar tradisi atau simbol keagamaan, tetapi ini adalah satu peringatan yang hidup tentang Injil itu sendiri. Roti yang nanti kita terima, yang akan kita makan, melambangkan tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kita. Cawan yang nanti kita minum melambangkan darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Saudara, ini mengingatkan kita bahwa keselamatan kita bukanlah karena usaha kita, tetapi karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi, yang kita hormati ini, yang kita pecah-pecah dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur dalam persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. 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 Bapa, kami sungguh mengucapkan syukur kalau kami boleh ambil bagian menjadi satu daging satu darah dengan Tuhan melalui perlambangan perjamuan kudus yang kami ikuti. Kami sungguh mengucapkan syukur. Kami adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sedarah sedaging dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ini semuanya bukan karena kebaikan kami, namun karena kami percaya kepada Injil, percaya kepada pengorbanan-Mu di atas kayu salib, darah-Mu yang telah menguduskan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Allah yang kudus. Bukan karena kebaikan kami, namun ini anugerah-Mu yang Kau anugerahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucapkan syukur. Biar perkara ini dimeteraikan dalam hati kami oleh Roh Kudus, sehingga kami sangat yakin bahwa kami adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah Injil menjadi dasar hidup kami, menjadi dasar dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.
Ada beberapa pengumuman yang harus disampaikan. Saya persilakan untuk yang membawakan pengumuman maju ke depan. Shalom, Shalom. selamat hari Minggu. Izinkan saya membagikan pengumuman kita satu minggu ini. Yang pertama adalah warta ibadah kita satu minggu ke depan. Hari Rabu di tempat ini ada ibadah doa puasa jam 9 pagi. Lalu hari Kamis ada ibadah permata. Untuk minggu ini tanggal 7 Mei hari Kamis 2026 bertempat di rumah Ibu Elki, dan yang bertugas untuk worship leader itu nanti Saudara Johan. Lalu di hari Jumat ibadah Jumat ceria, mari bawa anak-anak kita sekolah minggu untuk kita bawa ke gereja, kita bawa kepada Tuhan. Hari Jumat jam 4 sore ada ibadah Jumat ceria anak-anak sekolah minggu. Lalu hari Sabtu ibadah youth atau remaja Youth Revival Movement hari Sabtu jam 18 sore nggih. Dan juga untuk hari Sabtu nanti persiapan untuk ibadah raya hari Minggu, dan yang bertugas di hari Minggu depan untuk WL Ibu Linda, dan singernya Saudara David, Ibu Supreh dan Ibu Tina. Dan yang bertugas sebagai multimedia nanti ada Oskaria dan juga Sandro, untuk kolekte Ibu Yani, dan juga pembaca firmannya Bapak Susilo. Itu pengumuman kita yang pertama. Dan yang pengumuman kedua adalah pada tanggal 24 sampai 25 Juni tahun 2026 anak-anak remaja itu diundang untuk mengikuti ibadah Semarang Youth Summit Connection. Jadi tempatnya itu di GBT KAO Semarang. Sudah di list, jadi untuk siapa saja yang bisa ikut, kurang lebih sekitar akomodasinya itu 20 orang termasuk pendamping nggih. Jadi untuk anak-anak yang sudah didaftar, untuk biaya pendaftaran dan juga akomodasinya kemarin sudah diakomodir. Lalu saya juga membuka untuk yang tergerak hati untuk memberikan sumbangsih untuk acara ini, karena memang acara ini membutuhkan dana. Jadi untuk akomodasi ke sana kita menyewa satu elep, jadi yang bisa mengangkut 20 orang termasuk pendamping ini. Jadi nanti yang tergerak hati ingin memberikan kontribusi untuk transportasi kita buka. Jadi nanti untuk kasnya, untuk yang memegang kas untuk acara ini adalah Saudari Kesia. Nanti Bapak Ibu yang tergerak untuk mau memberikan sumbangan untuk transportasinya, nanti kita bisa serahkan kepada Saudari Kesia. Iya, Kesia yang hari ini bertugas bermain gitar hari ini, nggih. Iya, boleh nanti ke Kesia ya, Kesia. Oke, nanti untuk itu. Jadi memang untuk biaya pendaftaran itu sudah dikumpulkan dari beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu, sudah dikumpulkan nggih. Jadi mereka setiap hari Sabtu itu mereka nabung gitu ya. Jadi karena untuk acara ini juga ada pendaftarannya 100.000 nggih. 100.000 mereka sudah nabung lah. Untuk transportasinya satu anak dibebani 50.000, tetapi untuk dananya pasti kita berpikir kalau untuk PP ke sana kan 50.000 tidak cukup nggih. Tapi biar nanti diambil juga kekurangannya dari kas remaja, karena remaja juga punya kas. Jadi nanti kalau misalkan nanti masih kurang kita ambilkan dari kas remaja, tetapi kalau misal memang sudah mencukupkan, jadi kas remaja kita akan gunakan untuk kegiatan yang lain. Gitu nggih Bapak Bu. Itu pengumuman kita hari ini. Jadi yang pertama untuk jadwal ibadah sepekan, dan yang kedua untuk acara youth yang ada di Semarang Youth Summit. Kita mau sama-sama doakan juga. Jadi nanti untuk yang sudah ngelis juga tidak ada halangan, jadi biar bisa ikut bersama-sama di sana, karena acara ini bagi saya secara pribadi itu juga bagus sekali. Jadi dalam acara itu nanti
ada workshop, lalu juga ada fellowship dan juga ada worship night. Jadi mereka diajari untuk bisa menyembah dan bisa berkoneksi dengan Tuhan lebih lagi. Terima kasih. Demikian pengumuman ibadah kita sepekan dan juga kegiatan yang akan kita lalui 1 minggu bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih. Ya. Jadi saudara, acara youth ini saya bilang murah karena 100.000 bisa nginep di hotel saudara ya. Jadi hotelnya saja tidak cukup itu kalau 100.000. Ya nginep 1 malam. Jadi Bapak Ibu silakan disupport. Tadi sudah disebutkan kita buka open donasi, yang tergerak hatinya bisa dikasihkan kepada Kesia untuk transportnya ya, karena transportnya Airlove itu kita sudah booking itu 3 juta include tolnya pulang pergi ya, jadi 3 juta. Jadi kalau kita 20 orang kali 5 satu driver ya 19 kali 50 itu berapa? Anggap aja 20 kali 50 cuma 1 juta saudara ya. Jadi masih ya separuhnya belum ada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hati silakan dikasih kepada Kesia untuk kita gunakan nanti dana transportnya. Itu Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah hari ini. Saya mohon bangkit berdiri kembali. Kita akan tutup dalam doa. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan, bersyukur karena Tuhan sudah menyertai rangkaian ibadah kami awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami sudah beribadah kepadamu dengan sepenuh hati dan kami percaya ketika kami beribadah dengan sepenuh hati kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Engkau yang menilik satu persatu apa yang jadi pergumulan umat-Mu pagi hari ini Tuhan, yang datang dengan pergumulan Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan jalan keluar. Yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Yang mengalami persoalan dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam apapun yang dialami Tuhan, Engkau Allah yang siap untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dalam pemulihan Tuhan pulihkan dengan sempurna. Dan bisa hadir juga Engkau menilik kehidupan mereka apapun menjadi kerepotan, menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong. Hamba-Mu percaya tangan Tuhan yang penuh kasih boleh melawat mereka. Kami berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto, Bu Gini, Bu Markamah, Bu Carik, Bu Darmo, Bu Pardi. Berdoa untuk Pak Dianto, Pak Oskaria. Berdoa untuk Lia, berdoa untuk Pak Toga juga. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dan siapapun yang tidak hamba-Mu sebutkan, yang dalam pemulihan Tuhan pulihkan mereka dengan sempurna. Terima kasih Tuhan setelah kami beribadah dengan sepenuh hati. Bila pujian pengagungan kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, korban syukur kami menjadi dupa harum di hadapan-Mu. Menjelang benih firman yang sudah kami terima, Engkau menterikan di hati kami dan memampukan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami percaya pulang dengan penyertaan Tuhan. Kami diberkati, kesehatan kami diberkati, hidup nikah kami diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Engkau yang membawa setiap kami naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Kami lebih daripada pemenang, sehingga kami boleh melangkah dari satu kemenangan kepada kemenangan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan seperti janji-Mu ya Tuhan. Apapun pergumulan kami, kami percaya Tuhan hadir. Engkau membuka jalan, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Yang sekolah diberikan hikmat kepada daripada Tuhan. Yang memberikan pasang hidup beri pasang hidup yang sepadan. Yang memberikan pekerjaan beri pekerjaan yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari angkat tanganmu, arahkan pada kesuruhan, terimalah berkat terbaik yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat terbaik ini. Berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi, siang hari ini sampai dengan selamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa
Selamat pulang Tuhan Yesus.